Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi itu menyembah Tuhan kita. Haleluya. Yesus, terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu Tuhan. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu Tuhan Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Yesus. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di
kita mau katakan lebih luas kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dari samudra kebaikan-Mu Bapa, Kebaikan-Mu takkan pernah habis Tuhan. lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Penuhi hati kami dengan ucapan syukur kami Tuhan. Ucapan syukur kami Tuhan dari dalam lubuk hati kami Yesus. Kami tidak dapat balas kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus. Sebab Engkau yang penuhi Tuhan setiap apapun yang jadi kebutuhan kami Yesus. Oh Yesus. Haleluya. Mari kita katakan, Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Tuhan penuhi kebutuhan kami. Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Oh Yesus Tuhan, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaannya. Tuhan penuhi
penuhi, Tuhan penuhi kebutuhanku menurut kekayaannya. Tuhan cukupi, Tuhan cukupi keperluanku menurut kemuliaan. Yes Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Mari kita mau beri sorak-sorai yang termeriah bagi Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan untuk bersekutu dengan saudara seiman kami Tuhan. Tuhan pimpin kami Tuhan, urapi kami, penuhi kami Tuhan. Kami rindu akan urapan yang baru Tuhan, kami rindu dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kehidupan kami Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang pimpin kami, ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan kami semua yang siap untuk diberkati Tuhan, kami mau katakan amin, haleluya. Sekali lagi kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, saya mau sapa Bapak Ibu sekali lagi ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin. Dengan hati yang bersyukur kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Katakan Tuhan Yesus baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari Bapak Ibu kita mau bangkit berdiri sekali lagi ya Bapak Ibu. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Kita angkat tangan kita. Haleluya. Bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami datang Tuhan. Kami mau berserah Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Amin Tuhan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya Tuhan. Bapa, kami datang untuk menyembah Engkau Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan kami Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Haleluya, mari kita mau panggil namanya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Ya, kita mau panggil namanya Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap untuk terima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom. Tiba-tiba Tuhan ingatkan satu pujian untuk kita naikkan bersama-sama. Kita ada sampai hari ini itu adalah berkat kemurahan Tuhan. Saudara percaya ini, amin? Mari kita semua berdiri di hadapan Allah. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita sehat sampai hari ini, itu semua karena kemurahan-Nya. Haleluya. Nyanyikan, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Oh, kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bolehkah saudara angkat tanganmu, katakan, aku hidup. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada mari semua yang di rumah, yang di tempat ini, nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Oh, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan, aku ada saat ini, semuanya kasih-Mu Tuhan. Aku hidup, semua berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Haleluya.
Mari semua angkat suaramu menyembah. Buka suaramu saudara, sanjung Dia Allah yang besar. Oh, kami sanjung Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Lebih tinggi pengagunganmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, si kata kaya rala basanda ya rala. Haleluya. Kami bawa hati kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu ya Allah. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ajari kami Tuhan untuk menghitung setiap hari-hari perjalanan hidup kami, sehingga kami bisa memperoleh hati yang bijaksana. Kami melihat pertolongan-pertolongan-Mu hari-hari ini dalam hidup kami. Ajari kami untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Ajari kami untuk tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa di sorga. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Berkati semua umat-Mu yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Biarlah Engkau sungguh menjamah semua kami Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan pada saat ini Tuhan. Kami terlalu yakin Engkau memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib dan luar biasa. Kami tahu firman-Mu Tuhan disertai dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan akan siap memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap diberkati katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Saat ini saya ada satu topik yang baik untuk kita semua hari-hari ini saudara, yaitu a heart of wisdom. Hati yang bijaksana. Mari kita buka satu ayat firman Allah dalam kitab Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Tolong ditayangkan Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mari Bapak Ibu buka suara, baca sama-sama dengan kita dengan suara yang paling terbaik. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saudara tahu, ini dalam kitab Mazmur. Tidak semua kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud. Salah satunya adalah Mazmur 90 dan juga 91 itu ditulis oleh Musa. Nabi Musa menuliskan ini bukan sekedar saudara, tiba-tiba dia mendapatkan kalimat ini, tidak. Ini dia dapatkan dalam perenungannya. Dia merenung saudara. Betapa Tuhan menyertai bangsa Israel 40 tahun di padang gurun. Dan Tuhan memberikan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Dan ketika mereka dalam keadaan kelaparan, Tuhan menurunkan manna dari sorga. Dan ketika mereka memerlukan daging, Tuhan berikan burung puyuh terhadap mereka. Dan ketika banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi saudaraku yang kekasih, Musa mengajarkan saudara, dia merenung dan berkata, Tuhan,
Ini semuanya akan sungguh-sungguh terjadi kalau ada orang yang memiliki hati yang bijaksana. Tujuan Tuhan kepada bangsa Israel bukan mereka mati di padang gurun, tetapi tujuan Tuhan adalah masuk ke Kanaan, saudaraku yang kekasih. Kanaan dalam bahasa Inggris saya menemukan more than enough. Lebih daripada cukup. Artinya Tuhan memberkati kita. Bukan hanya cukup, tetapi berkelimpahan. Semua katakan amin. Tujuan Tuhan adalah ke Kanaan. Tapi kenapa banyak bangsa Israel itu banyak matinya di padang gurun? Tidak sampai ke Kanaan. Kenapa saudara? Karena apa yang terjadi? Mereka sungguh-sungguh orang-orang yang betul-betul tidak memiliki hati yang bijaksana. Kenapa? Mereka banyak bersungut. Mereka banyak mengeluh. Mereka banyak sungguh-sungguh menyalahkan Tuhan dan hambanya Musa. Dan Musa beberapa kali diambil batu oleh mereka. Dirajam, dilempar. Musa dilempar, saudara. Tuhan menurunkan hukum, 10 hukum. Tapi itu yang sungguh-sungguh tidak ditaati oleh mereka. Kenapa? Hatinya belum bijaksana. Dan dengar baik-baik, firman Allah ini disampaikan oleh Musa. Itu pada generasi Yosua, yaitu orang-orang yang paling banyak lahir di padang gurun. Karena 40 tahun perjalanan, ada banyak orang yang mati, saudaraku yang kekasih, di padang gurun. Yang sudah tua, mereka mati di padang gurun, saudaraku yang kekasih. Dan ini firman Allah, ajarilah kami Tuhan menghitung hari-hari kami. Artinya Musa lagi mengajarkan kepada generasi Yosua, di mana mereka paling banyak lahir di padang gurun. Artinya kalau boleh tidak usah bersungut, tidak boleh banyak mengeluh, tidak banyak kecewa, tetapi belajar menghitung hari-harimu. Berapa banyak Tuhan menolong kita ketika kita ada di padang gurun. Dia mulai mengajarkan, Anda lihat bahwa Tuhan yang menolong kita di waktu kelaparan, di waktu kehausan. Tuhan menolong kita ketika melewati Laut Merah. Tuhan menyatakan mujizat, membuka laut itu sampai kita bisa melewati laut itu. Musa mengajarkan, ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh mengerti sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. What is a heart of wisdom? Kalau begitu apa yang disebut dengan hati yang bijaksana? Ada 3 hal paling cepat saya ingin sampaikan untuk saudara. Hal pertama, saudaraku yang kekasih, hati yang bijaksana itu adalah sikap hidup yang tidak mengabaikan firman Tuhan. Sekali lagi, a heart of wisdom, arti pertama adalah sikap hidup yang tidak mengabaikan firman Tuhan. Ayat 8 tolong dikeluarkan. Ayat 8. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Musa lagi mengajarkan bahwa Tuhan tahu semua persungutanmu, semua pemberontakanmu, semua pengeluhanmu, saudara. Semua perbuatan jahat yang engkau lakukan, itu tidak ada yang tersembunyi di dalam cahaya wajahmu. Artinya Tuhan ingin mengajarkan, Anda tuh harus taat. Sekecil apapun firman Tuhan, taat wae. Dalam bahasa Jawa, saudaraku yang kekasih, saya orang Manado, saya tahu ini sudah lama. Firman Allah ini kadangkala enak, kadangkala juga enggak enak dilakukan. Tapi saudara, mau enak atau tidak enak, firman Tuhan lakonono.
Benar apa benar saudara bahasa saya? Ada yang gak enak enggak firman Tuhan? Banyak saudara. Suruh memaafkan enak enggak saudara? Gak enak. Suruh memberkati orang yang menyakiti hati kita, enak enggak saudara? Gak enak. Doakan musuhmu, gak enak. Tapi itu firman. Mau tidak mau, sekecil apapun Anda lakukan. Berani kita langgar saudara, berani kita abaikan, maka ada hukuman saudara. Lihat baik-baik kalau saudara di jalan nih. Anda lihat P garis. Artinya apa saudara? Dilarang parkir. Anda diparkir di situ. Anda parkir di situ. Mobil Anda oleh polisi, bannya dikunci saudara. Gak usah marah, gak usah ngamuk. Kalau saudara salah, katakan itu salah. Karena memang salah. Jalan satu arah, Anda lewat lawan satu arah. Hari Sabtu kemarin istri saya di depan rumah sakit Logorejo, dia ada pesanan makanan cukup banyak. Dia ingin cepat saudara, karena di rumah makan kami cukup banyak orang yang datang saudara. Dan dia cepat-cepat. Saya berkata kamu cepat, karena dia yang punya surat SIM motor. Saya nggak punya saudara, saya tahu bawa motor. Kamu aja. Dia pengen cepat. Dia lawan sedikit saja saudara. Dia mutar sedikit, langsung dikejar oleh polisi. Lalu dia pulang rumah. Dia berkata begini, polisi ya, ono wae. Oh ngaku belok siti tok. Langsung dikejar. Ya beloknya kemana? Lah ya memang itu pak, itu kan arahnya satu arah. Tapi saya lawan arah. Lah saya langsung bilang begini, lah kenapa kamu ngamuk sama polisi? Yang salah polisi apa kamu? Ya saya, tapi kan polisi harus ngerti. Kalau polisi marah, polisi negur saudara Anda, polisi negur apa tilang Anda, itu polisi nggak salah. Karena memang peraturan, itu tugasnya dia. Yang salah adalah kamu. Seharusnya kamu minta maaf. Saya marahin malah dia saudara. Kadang-kala kita begitu saudara. Udah salah, melanggar firman, ditegur pendeta, ditegur gembala, malah ngamuk saudara. Yang salah siapa? Kita seharusnya yang salah. Disuruh ibadah, pendeta berkata, dikunjungi, ayo ibadah dong. Supaya hidupmu lebih diberkati. Marah saudara. Aku aja nggak ke gereja hidup enak seperti ini. Saudara bisa bayangkan, udah salah, marah, masih hidup, syukur saudara. Kalau Tuhan marah sedikit, Tuhan pertemukan dia dengan orang yang COVID, habis deh dia saudara. Saya mau berkata kepada kita, taat wae. Tuhan suruh sembayang. Oh pak, saya sembayang 1 hari 3 kali. Kapan? Makan pagi, makan siang, dan makan malam. Saya doa, itu bukan yang diminta oleh Tuhan. Walaupun itu perlu kita berdoa. Tapi dengar baik-baik, ada fellowship pribadimu dengan Tuhan. Sembayang. Suruh puasa, alasannya 1001 kali cara untuk tidak puasa. Mah. Disuruh kasih perpuluhan, tagihan listrik banyak. Kecil. Tapi kadangkala saudara, kita di tengah-tengah ketaatan kita masih ada persungutan di dalamnya. Ayo angkat tangan menyembah Tuhan. Enggak biasa pak. Nyolong biasa. Ayo memuji Tuhan. Nggak suka lagu rohani. Saya biasanya TikTok.
Dengar baik-baik. Suruh bangun pagi hari dan Tuhan ingin memberkati, nggak bisa taat. Semuanya itu tidak ada yang tersembunyi Bapak Ibu. Semuanya terekam di sorga. Tuhan tahu semua apa yang saudara buat. Karena itu saudara Musa mengajarkan, ajari aku Tuhan menghitung hari-hariku. Kenapa banyak orang yang sudah ke gereja, yang sudah melayani, tapi dengar baik-baik, hidupnya gak berubah. Dia bukan tambah diberkati secara finansialnya, tapi dia justru berkekurangan. Kalau dia hidup benar, ujungnya Tuhan angkat dia, akan diberkati. Tapi kalau dia sudah puluhan tahun ikut Tuhan, hidupnya bukan tambah baik, ada something wrong di dalamnya saudara. Hati kita belum bijaksana. Hati kita masih banyak mengeluh, hati kita masih banyak bersungut, hati kita masih banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara hari ini, firman Allah enak atau tidak enak, lakonono. Lakukan saudara. Karena apa yang saudara taat, itu membuat hatimu semakin bijaksana. Baca Alkitab, ora iso pak. Tapi baca koran, iklan semua dibaca. Tapi ini gak bisa. Itu yang membuat hati kita gak bijaksana. Kita gampang ngamuk. Kita gampang emosi kita meletup-letup. Hanya karena apa saudara? Kita tidak memiliki hati yang bijaksana. Karena kita banyak mengabaikan firman-Nya. Pagi hari ini saya berdoa. Mulai dari hari ini. Belajar hitung hari-hari saudara. Isi hari-hari saudara. Dengan banyak kebenaran. Hatimu akan semakin bijaksana. Di tengah-tengah situasi pandemi seperti ini. Orang-orang yang memiliki hati yang bijaksana. Akan mengalami ledakan demi ledakan. Breakthrough dengan breakthrough yang lain. Akan silih berganti hidup di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak yang mau dalam keadaan seperti ini. Engkau menjadi orang yang sangat disayangi oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Miliki hati yang bijaksana. Katakan amin. Jangan abaikan sekecil apapun. Apa yang saudara buat untuk Tuhan, lakukan itu. Saya bersyukur saudara, selama saya pelayanan di sini, ini singer yang paling mudah hari ini saudara. Yang saya temui. Keren. Mungkin suaranya gak sebagus Pak Daniel. Tapi saudara mau tampil di sini. Saya nggak lihat usia Bapak Ibu. Saya lihat hati Bapak Ibu yang menggunakan waktumu untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Disuruh pelayanan nolak-nolak, hari ini bertobat saudara. Itu kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada saudara. Apa yang bisa saudara buat untuk kebenaran firman Allah, lakukan itu. Selama saudara bisa baik saudara, lakukan itu. Saya termasuk orang sibuk di pagi hari saudara. Saya tidak bisa diganggu sebenarnya jam-jam begini. Saya kalau pagi hari itu di dapur saudara, bukan di mimbar seperti ini. Saya di dapur. Karena apalagi kalau hari Minggu begini saudara, jam 7, jam 8 itu orang sudah mulai rame. Mereka datang di rumah makan kami saudara, selesai jogging. Mereka datang saudara untuk menikmati sajian kami. Tapi dalam urusan pelayanan saya katakan kepada istri saya rela masak saudara sampai malam hari. Hanya karena saya ingin melayani pada pagi hari ini. Masih ada 1-2 masakan yang belum selesai. Saya bangun jam 5 pagi. Saya menyelesaikan semua. Saya selesai 6:30 saya mandi. Saya jam 7 sekian saudara. Saya turun dari rumah.
Sebenarnya saya sudah lama di luar, saudara. Saya lebih dulu dari Bapak Ibu. Karena apa hati saya itu saya berkata, Tuhan, hari-hari sisa hidup saya lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Semakin saya mulai mengirit-irit waktu saya, semakin banyak undangan pelayanan terhadap saya. Tapi itu yang saya utamakan. Saya berkata kepada istri saya rela tutup seramai apapun rumah makan kita. Kalau kita tidak punya waktu, kita harus tutup semuanya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, buat apa yang bisa menyenangkan hati Tuhan? Katakan amin. Itu orang yang punya hati yang bijaksana adalah tidak mengabaikan firman Tuhan. Yang kedua, saudara, orang yang punya hati yang bijaksana, kesadaran kita, hidup kita di dunia ini akan berakhir. Sekali lagi, orang yang bijaksana, memiliki hati bijaksana, dia sadar bahwa hidupnya di dunia ini itu hanya sementara. Sebentar akan berakhir. Coba lihat ayat 3. Ayat 3. Engkau mengembalikan manusia kepada apa? Debu. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ayat 10. Ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau saudara tahu firman Allah ini, hidup manusia itu, dia berkata, berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Masa hidup manusia 70 tahun. Paling tinggi 80. Kalau sudah 70, sisanya itu sudah anugerah Tuhan. Siapa yang usianya hari ini di atas 70? Lambaikan tangan Bapak Ibu. Ada? Pak Yohan berapa Pak? Papa berapa? 74. Sama mama saya. 73. Anugerah saudara. Pak Yohan sudah menikmati anugerah 3 tahun. Kita belum. Saya punya grup kuliah saya saudara. Waktu saya sekolah kependetaan, kami membuat grup. Dari grup ini saudara, kami satu kelas itu ada 36. Saudara tahu, saya ini baru 51 saudara. 51 tahun. Di grup kami, 36 itu sudah meninggal kurang lebih 20 orang. Usianya belum 50 meninggal. Kayaknya kalau mau nyampe 70 sekarang ini sulit ya Bapak. Kayaknya kok susah 70 tahun. 54 meninggal. Kematian itu tidak diukur dari usia saudara. 23 tahun meninggal. Kadangkala belasan tahun meninggal. 30 tahun meninggal. Usia kami 51 tahun. Tapi yang sudah pergi, sudah meninggalkan dunia ini sekitar 20 orang. Saya dapat posting saudara, peti jenazah dari teman. Hati saya ini membuat saya semakin bertanya kepada Tuhan. Tuhan, saya ini kira-kira nyampe 70 atau tidak? Kayaknya tuh sulit 30 sudah, 70 tuh sulit. Kayaknya kok jauh sekali.
Dan Musa tahu itu. Dia berkata, kalau sekiranya Bapak Ibu, Tuhan bicara kepada Bapak Ibu dan Bapak Ibu dengar baik-baik. 3 hari lagi misalnya Bapak Ibu atau kita, salah satu dari antara kita dipanggil Tuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu, Tuhan bicara kuat di telinga saudara, 3 hari lagi Ibu akan dipanggil Tuhan atau Bapak. Kira-kira 3 hari ini apa yang saudara buat? Apa masih ada waktu jalan-jalan ke Kopeng? Masih ada waktu ke diskotik? Masih waktu jalan-jalan, 1 hari di Mall Paragon, 1 hari di Marlboro, saudara. Malioboro, Yogyakarta. Kemudian 1 hari ke Jakarta. No. Saya percaya, saudara isi 3 hari ini dengan pemberesan hatimu dengan Tuhan. Kalau ada salah kepada mertua, orang tua, pasti saudara datangi mereka. Karena saudara tahu 3 hari lagi saudara akan meninggalkan dunia ini. Kalau sekiranya saudara, Anda tidak tahu kapan Tuhan memanggil. Satu kali saya memimpin ibadah pemakaman. Bukan di Mount Carmel. Bukan. Di kampung, saudara. Saya waktu itu masuk ke tempat pemakaman di kampung itu. Saya tertarik dengan satu batu nisan, saudara. Biasanya kan di situ lahir tanggal berapa, saudara, pusara yang tercinta, siapa namanya, lahir tanggal berapa, meninggal tanggal berapa, bintang, salib. Tapi di situ cuma ada satu kalimat di satu batu nisan. Kalimatnya begini, saudara. Hari ini saya, besok Anda. Loh. Kalimat ini, saudara. Itu nyentuh hati saya sampai hari ini. Hari ini saya, besok Anda. Apa yang saudara buat? Kalau Tuhan bicara kita akan berakhir di bumi ini, kita pasti mengisi hidup kita dengan segala kebajikan dan kebaikan. Dan itu orang yang punya hati yang bijaksana. Di Amerika ada satu kebudayaan, saudara. Kalau ada yang meninggal, misalnya suami istri, suaminya meninggal. Itu kebiasaan, saudara, di Amerika ada waktu khusus. Istrinya akan bersaksi tentang suaminya yang meninggal di peti jenazah atau sebaliknya. Dan pasti istrinya dengan tetesan air mata dia bersaksi, suami saya 3 hari yang lalu, dia merangkul saya dan dia mencium kening saya. Saya tidak sadar ternyata itu adalah ciuman yang terakhir. Wah, semua pada terharu, saudara. Saya tidak sadar kenapa tadi pagi sebelum dia pergi, dia mulai merangkul saya. Dan dia mencium saya tidak biasa. Ternyata itu sungguh-sungguh adalah pelukan yang terakhir. Saya tidak sadar 2 hari lalu dia ngajak, mama mau makan apa aja, saya antar mama. Saya tidak sadar bahwa itu adalah perpisahan kami makan terakhir di restoran. Saudara, kalau suaminya punya hati yang baik, selama hidupnya istrinya akan bersaksi. Tapi sebaliknya, saudara bisa bayangkan, kalau Anda meninggal suami, istri bersaksi, saya sih bersyukur suami saya meninggal. Suka mukul sih. Selingkuhan terus. Kalau dia bisa dengar dan bisa bangkit 5 detik saja, dia akan tampar mulut ibu-ibu. Bagaimana supaya ketika kita di peti jenazah dan orang-orang bercerita kebaikan kita, sekarang kita isi hidup kita dengan banyak kebijaksanaan.
dengan hati yang bijaksana. Ada satu buku yang menuliskan begini, 360 kata yang paling bodoh diucapkan oleh manusia. Buku ini ditulis oleh seorang, namanya kalau tidak salah Kevin apa itu saudara. Buku ini menuliskan begini saudara. Satu bab menuliskan bagaimana menerbangkan pesawat secara mandiri. Bagaimana mengeluarkan rodanya, memasukkan rodanya. Kemudian kalau belok kiri gimana, belok kanan gimana. Sampai di atas saudaraku yang kekasih, Anda bisa dengan tenang dan aman. Tapi dengar baik-baik. Sampai selesai buku itu, tidak ada bab khusus yang menuliskan bagaimana menurunkan pesawat. Landingnya. Jadi menaikkan oke, tapi landingnya nggak bisa. Saudara bisa bayangkan? Kalau Pak Daniel menerbangkan pesawat nih, udah di atas. Dia berkata kepada istrinya, "Mama, saya di atas." Tiba-tiba mau turun, dia nggak ngerti saudara. Yang dipencet opo. Kira-kira mau kemana beliau? Mendaratnya di mana Pak? Dan itu iklan yang paling bodoh di buku itu saudara. Kadangkala kita banyak menaikkan perahu hidup kita dengan bagus. Tapi banyak orang landingnya gak bagus. Karena gak ngerti bahwa hidupnya di dunia ini akan berakhir. Dia akan memboroskan banyak hartanya dengan berbagai macam kejahatan yang ada. Dia tidak tahu saudara bahwa hidupnya di dunia ini akan berakhir. Dan dia tidak mengerti itu kapan. Kalau saudara memiliki hati yang bijaksana, mulai hari ini Bapak Ibu akan isi hidup saudara dengan banyak hal yang baik. Katakan amin. Katakan amin. Ketika saudara punya masalah, uang saudara tidak bisa menyelesaikan kadangkala. Segala popularitas saudara, segala apa yang ada pada saudara tidak bisa menolong saudara. Kecuali satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus. Dia akan mendaratkan hidup saudara. Dan saudara akan sungguh-sungguh dikenal orang yang bijaksana di hadapan Tuhan. Usia kita, coba hitung saudara. Saya 51, berarti saya tinggal 19 tahun saudara di dunia ini. Kalau itu nyampe saudara. Kalau saudara sudah 70 atau 69 hari ini Bapak Ibu. Dengar baik-baik, 1 tahun lagi saudara. Apa yang saudara buat selama 1 tahun ini. Lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Itu orang yang punya hati yang bijaksana. Tidak menggunakan waktunya dengan sembarangan. Dia melakukan semua waktunya. Dia menghitung setiap hari-hari hidupnya. Kalau firman Allah katakan A, dia lakukan A. Kalau katakan B, dia lakukan B. Dia tidak mau melawan semuanya. Dia tidak mau bersungut. Kalau ada orang memfitnah dia, dia balas dengan kebaikan. Kalau ada orang yang coba menjatuhkan Anda balas dengan doa terhadap mereka. Itu orang yang punya hati yang bijaksana. Dan orang-orang yang demikian akan diangkat oleh Tuhan masuk ke Kanaan. Yang terakhir, orang yang bijaksana, yang punya hati bijaksana, tidak hanya tidak mengabaikan sedikit firman Allah, tidak hanya menyadari bahwa hidupnya akan berakhir, tapi terakhir saudara, menyadari bahwa ada hari payday. Payday artinya pembayaran. Lihat baik-baik Pengkhotbah 12, tolong dikeluarkan.
Pengkhotbah 12 ayatnya yang ke-14. Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pada satu saat kita akan dibawa Tuhan ke pengadilannya Tuhan. Dia akan melihat semua perbuatan kita yang tersembunyi, baik itu baik maupun itu jahat. Dan itu harus kita payday. Hari itu kita harus buat pembayaran. Nah, saya mau katakan kepada saudara, sebelum ini terjadi, kalau bisa payday-nya mulai hari ini. Katakan amin. Pada saat penghakiman Allah datang, saudaraku yang kekasih, Tuhan akan membawa engkau. Dan dia berkata, ini hambaku yang setia. Kepadanya aku berkenan. Ini hamba yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan banyak orang. Dia banyak mengorbankan kepentingan pribadinya hanya untuk dia jadi berkat untuk banyak orang. Ini adalah orang-orang yang punya hati yang bijaksana. Saya berdoa kepada kita semua. Tutup usiamu dengan banyak kebaikan. Katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Lakukan yang baik. Apalagi yang masih muda-muda. Lakukan yang terbaik. Apa yang bisa Anda buat. Ada gereja mengumpulkan sembako. Saudara mungkin punya beras 5 kilogram. Kasih dong 1 kilogram ke gereja. Kalau itu saudara mau. Kalau enggak mau juga, itu bukan urusan gereja. Gereja tetap jalan untuk memberkati. Atau gereja membuat nasi bungkus, saudara. Jemaat yang satu gereja dengan kami, dia setiap 2 minggu, Tuhan taruh dia. Ketika dia ada di rumah sakit Karyadi, mengunjungi saudaranya. Dia tiba-tiba mendapatkan 1 nasi bungkus. Dari orang yang tidak seiman dengan kita. Dan dia tanya kepada orang itu, sudah lama lakukan ini ibu? Sudah lama kami melakukan ini. Karena kami punya kasih untuk banyak orang yang tidak bisa makan. Dan ini yang membuat hatinya, dia seorang ibu pengusaha. Dan dia membuat hatinya hancur. Dia nangis sepanjang jalan di mobilnya. Dan dia mulai bertekad, saya akan lakukan ini sekalipun tidak dilihat oleh siapapun. Dia membuat nasi bungkus dan dia mulai membagi kepada yang lain. Mulai dari 50 nasi bungkus dia buat. Sekarang ini dia sudah mencapai 500 nasi bungkus setiap 2 minggu sekali. Dan saya berkata, ibu, saya mau terlibat di dalamnya. Saya memberikan cakalang garorica. Sekian nampan, saya berkata tolong ambil di tempat saya. Saya masak begitu banyak. Saya bilang saya tidak bisa membungkusnya. Saya sibuk ibu. Saya ingin titip lauk ini. Ketika saya membuat lauk itu, saudara tahu. Saya berkata Tuhan, kalau ini menyenangkan hati Tuhan, saya lakukan ini. Saya lakukan ini. Sekalipun saya mengeluarkan banyak hal. Kadangkala satu hari saya tidak bisa jualan cakalang karena semuanya saya berikan untuk nasi bungkus itu. Dan saya berdoa, isi hidup saudara. Ketika payday datang, Anda dilihat Tuhan. Anda orang yang baik di hadapan Tuhan. Ibu-ibu, engkau jangan tunggu diberkati untuk berbuat baik. Now, Tuhan kalau minta sesuatu untuk saudara lakukan, bukan karena saudara tidak punya,
Karena saudara punya. Karena dia minta untuk saudara lakukan. Bukan untuk kebutuhan sorga. Kebutuhan saudara. Lakukan itu dengan baik. Saya berkata kepada istri saya, jangan tolak siapapun. Kalau membeli makanan kepada kita, jangan tolak seberapapun dia mau. Ada sekian ibu-ibu, Pak, saya pengen Pak makan di tempat Bapak, tapi uang saya cuma 10.000. Saya nggak ada porsi 10.000. Saya paling minim 20.000. Saya ibu punya berapa orang di rumah? Saya punya anak 3. Saya punya suami. Ada satu mama saya. Saya bungkus semuanya saudara. Sebanyak orang yang ada di rumahnya. Ibu nggak usah bayar. Bawa semuanya. Dia berlutut di rumah makan saya. Dan dia berkata, Pak, saya berterima kasih. Dia sudah lama lewat sekian kali di rumah makan saya. Pengen makan di tempat saya, tapi gak punya duit. Saya berkata, Ibu, bawa ini. Bawa. Kadangkala makanan-makanan yang sudah gak bisa kami jual, tapi masih bisa dimakan. Saya berkata kepada istri, jangan dibuang. Saya bumbui saudara. Saya kemudian kasih dengan nasi. Kemudian kami jalan di jalan. Kami mulai membagi itu kepada mereka. Saudara, di Semarang banyak orang gak bisa makan. Banyak orang yang seharusnya makan 3 kali. Tapi dia cuma makan 1 kali. Saya temui satu keluarga. Dia membeli makanan di satu warteg. Saya berkata, Ibu, ini untuk makanan Ibu. Tidak Pak. Ini untuk makanan anak-anak saya. Saya buka lauknya saudara. Dia coba membeli kepala ayam. Dan 1 kepala ayam itu bisa dipotong 3 saudara. Dan itu makan untuk 1 kali makan. Kepala ayam yang lain, dia potong lagi saudara untuk makan siang. Tahu 1 bisa dipotong 4. Saya kalau lihat makanan di rumah makan saya, Tuhan, ini banyak sekali. Untung istri saya, dia kadangkala lebih suka memberi daripada saya. Dia lihat tetangga-tetangga kami banyak yang kekurangan. Dia berkata, Pak, boleh enggak ini saya kasih ke mereka? Saya lihat masih bagus saudara. Tapi istri saya berkata, Pak, saya akan berikan ini kepada mereka. Satu kali ketika payday datang, Tuhan catat semuanya itu. Tuhan catat semua kebaikan saudara. Satu saat kita akan menghadap takhta pengadilan. Apa yang saudara buat? Bukan berapa banyak deposito dan kekayaan saudara. Tetapi yang Tuhan lihat, berapa banyak yang keluar dari saudara untuk banyak orang. Bukan berapa banyak yang masuk. Saya tutup, mari semua berdiri. Kita baca kembali 1 ayat. Ayat 12 tadi. Pengkhotbah, Mazmur 90 ayat 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Ajar kami Tuhan
Nyanyi sama-sama. Menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setia, besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, katakan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus kami bersyukur, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami, pimpin kami di setiap waktu. Semua katakan, oh besar setiamu, agunglah karya-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus
bersyukur. bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur, haleluya. Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi katakan Yesus, oh Yesus kami bersyukur padamu. Mari beberapa saat kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Ajar kami ya Tuhan. Ajar kami menghitung hari-hari kami ya Allah. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, ya Allah, ya Allah. Oh, ajar kami ya Tuhan, ajar kami. Haleluya. Oh. Kira Bapa Syakata Kayara Labakasha Syakara Bapa Takashata Syakara Bapa Shandayara Labara Bara 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 Bara. Jamah kami Tuhan, jamah kami yang di rumah, di tempat ini Tuhan. Jamah setiap kami ya Allah, biar kami menghitung hari-hari kami. Haleluya Tuhan. Thank you Lord. Bapa di sorga, ajari kami Tuhan untuk menghitung-hitung hari kami, sehingga kami mendapatkan hati yang bijaksana. Kami tidak mengabaikan sedikit pun firman Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk mentaati semampu kami apa yang Tuhan katakan bagi kami, apa yang Tuhan firmankan. Makanya banyak pengkhotbah menyampaikan firman Allah. Ajarkan kami untuk tidak memilah-milah mana yang enak dilakukan dan tidak enak. Enak atau tidak, biarlah kami sungguh melakukan itu Tuhan. Jika Tuhan suruh kami memaafkan, ajari kami punya hati bijaksana untuk bisa langsung memaafkan. Ajari kami Tuhan Yesus untuk mengasihi. Sekalipun kami tidak mendapatkan apa-apa balasan dari orang-orang yang kami kasihi, itu adalah tanda hati kami bijaksana. Dan hari-hari kami Tuhan, biarlah hari-hari yang kami isi dengan banyak kebaikan. Sebab kami tahu hidup kami di dunia ini akan berakhir. Dan biarlah ketika kami Tuhan panggil, ada banyak kebaikan yang Tuhan lihat dalam hidup kami. Sehingga ketika datang payday, hari penghakiman, hari pembayaran, Tuhan akan menimbang dan melihat semuanya, bahwa kebaikan kami akan banyak. Sungguh-sungguh Tuhan mengubah hati Tuhan, sehingga Tuhan penuh belas kasihan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati gereja di tempat ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala Pak Yohan, senior pastor di tempat ini bersama dengan Ibu. Usia beliau 73 tahun. Udah banyak hal yang baik yang Tuhan berikan dan dia lakukan untuk Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga ini, maupun anak-anak menantu dan juga cucu-cucu yang ada. Tuhan, kami percaya
keluarga ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai mereka lebih luar biasa. Dan juga semua kami yang hadir maupun yang mendengarkan siaran kami Tuhan. Tuhan, biarlah kami mengisi hari-hari kami dengan banyak kebaikan. Terpujilah Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak. Haleluya. Shalom semua yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah serta berkat Tuhan yang boleh kita nikmati pada saat ini. Pertama-tama atas nama Gembala Sedan dan para pengurus dari GPI Semarang Indah, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Jerry Sony Makinggung yang telah menyampaikan berkat firman Tuhan pada saat ini, dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan terus memakai dan memberkati pelayanan Bapak Jerry bagi kebesaran kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak Ibu saya kasih, ibadah raya onsite kita minggu depan di tanggal 7 Maret 2021 masih diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Yohan Hadi Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite dapat tetap mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 5 sore di channel YouTube GPI Semarang Indah. Dan bagi Bapak Ibu yang nanti akan memberikan persembahan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika nanti Bapak Ibu akan pulang. Dan kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, adapun kriteria jemaat yang boleh hadir untuk boleh mengikuti ibadah onsite di gereja adalah sebagai berikut, yaitu 1, tubuh dalam kondisi sehat, yang kedua batasan usia 12 sampai dengan 60 tahun, yang ketiga mengikuti protokol kesehatan yang ada, yang keempat sudah mendaftarkan diri dan menerima konfirmasi. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WA atau SMS ke nomor 0896 1606 1601 dengan menyatakan nama, usia, dan nomor yang dapat dihubungi. Pendaftaran untuk ibadah dibuka pada hari Senin sampai dengan Jumat pada jam kerja, dan setelah ibadah Bapak Ibu kami himbau untuk dapat segera pulang ke rumah masing-masing guna mencegah terjadinya kerumunan. Dan marilah kita mau terus berdoa supaya Tuhan menyatakan kuasa-Nya atas bangsa dan negara kita agar boleh terbebas dari pandemi virus COVID-19 ini. Tuhan memberkati. Marilah saat ini kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dan biarlah Tuhan kami boleh selalu diingatkan untuk kami mempergunakan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, untuk kami boleh menjadi berkat, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya hidup kami harus menjadi hidup yang menyenangkan dan memuliakan akan nama Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada akhir ibadah ini angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Amin. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menyerahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Mari kita yang percaya terima berkat Tuhan katakan dengan iman bersama-sama. Amin.